Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang pergerakan dari market kripto, khususnya Bitcoin ya. Hari ini Bitcoin masih bisa dibilang terkoreksi teman-teman. Hari ini tanggal 3 Juli 2022 dan pergerakan market sepertinya dalam posisi yang masih sideways. Hari ini karena masih weekend, kita masih belum melihat seperti apa kira-kira yang terjadi ke depannya pada Bitcoin karena memang volume perdagangan hari ini itu sangat-sangat rendah ya. Nah, oke, kita akan coba untuk ulas dulu Bitcoin dari beberapa analisa aku kemarin. Jadi kemarin kita sempat bahas kalau Bitcoin ini membentuk pola inverse head and shoulders. Hanya saja pola ini sepertinya sudah gagal total teman-teman, dan begitu juga dengan pola yang terbentuk. Bitcoin ini membentuk descending broadening wedge, dan hari ini itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin akan 8 candle merah berturut-turut. Itu artinya dalam sebulan, di bulan Juni, bahkan di awal Juli pun pergerakan market kripto ini masih bisa dibilang sangat berpotensi untuk mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat dari segi volume perdagangan di bulan Juni ini sebenarnya sudah mengalami penurunan ya. Meskipun di hari 1, di 1 Juli awal, ya, di 1 Juli ini awal bulan ini sempat terjadi penguatan teman-teman. Bahkan Bitcoin itu sempat naik sampai ke level 20,9 ribu dolar, tapi akhirnya malah closing di bawah. Ini sebenarnya bukan tanda yang bagus ya. Kalau kita lihat dari pergerakan kemarin juga, ini sudah sempat memberikan harapan ada bentuk doji. Cuman di hari ini ternyata volume perdagangannya masih sangat rendah teman-teman, dan besok tentunya akan sangat-sangat menentukan ya seperti apa closing di time frame daily-nya. Dan kalau kita sedikit flashback, ini di time frame weekly ini sebenarnya masih kurang begitu bagus dan meyakinkan. Setelah kemarin di bulan Juni, ini bisa dibilang satu candle yang sangat-sangat buruk untuk market kripto. Sepertinya memang potensinya masih sangat-sangat lama untuk mengalami koreksi teman-teman. Dan ya, di bulan Juli ini di awal kita masih dalam posisi terkoreksi, meskipun secara indikator ya, kalau kita lihat dari RSI, dari stokastik, dari MACD juga itu sebenarnya sudah oversell atau oversold. Dan juga ini aku pakai indikator dari stokastik RSI, itu juga sudah berada di level yang jenuh jual teman-teman. Dan untuk time frame monthly sepertinya memang bisa dibilang masih berpotensi untuk mengalami koreksi ya, kalau kita lihat dari pergerakan daripada Bitcoin. Begitu juga kalau kita lihat di time frame weekly, ini sempat bagus sih sebenarnya, ada kayak spinning top itu teman-teman di bulan Juni kemarin di tanggal 20. Ini candlenya cukup bagus sebenarnya. Hanya saja butuh satu konfirmasi untuk candle hijau yang setidaknya itu setengah lebih tinggi daripada candle sebelumnya di sini. Bila mana bisa untuk closing mungkin di sekitaran 24.000, itu juga bisa menjadi tanda yang bagus untuk market naik. Hanya saja ya, meskipun kita belum melihat closing di time frame weekly ya, kita tunggu besok hari Senin itu jam 7 WIB itu biasanya closing untuk time frame weekly-nya. Kita akan melihat bila mana memang masih dalam kondisi merah seperti sekarang ini, market mungkin bisa closing di 19.000 dolar something. Itu bisa menjadi tanda kalau market masih akan melanjutkan koreksi panjangnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini juga kita pakai EMA 99 sebagai indikator. Kita sudah lihat ya, di time frame weekly itu market crypto malah di bawah atau closing di bawah dari EMA 200-nya, dan ini bukan merupakan tanda yang positif untuk market. Oke, karena memang market sudah bisa dibilang fail untuk membentuk inverse head and shoulders dan juga descending broadening wedge, maka dari itu ya kita hapus saja untuk indikator ini dan kita akan mulai untuk analisa dengan remove drawing. Nah, kita akan mulai dengan analisa yang lebih baru lagi, karena mengingat analisa yang kemarin sudah bisa dibilang harus di-renew atau diperbarui. Jadi kalau dilihat dari posisi saat ini, sebenarnya market crypto ini bergerak cukup disiplin di dalam sebuah trend line ini yang terbentuk ya waktu di bulan Mei tanggal 12. Itu juga menyentuh
akhirnya di tanggal 16 trendline tersebut, dan kemarin ketika di tanggal 26 itu juga hampir menyentuh, hanya saja dia malah kena reject lagi. Dan saat ini kalau kita melihat market kripto ini potensial membentuk yang namanya bearish pennant, teman-teman. Ini merupakan pola kelanjutan penurunan yang mungkin terjadi pada market kripto untuk saat ini. Tentu saja kita nggak berharap ya untuk market kripto untuk lebih drop lagi, terutama bagi teman-teman yang mungkin sudah sempat serok ketika market di harga 17 ribuan. Bila mana memang masih akan turun, itu berarti tanda bahwa ya teman-teman bisa untuk mendapatkan harga diskon lebih dalam lagi. Cuman yang udah berharap market naik, ini harus ketunda dulu nih harapan kalian. Oke, karena memang potensinya memang masih untuk turun, setidaknya untuk jangka pendek, sepertinya kita harus lebih bersabar lagi ya untuk trading, ataupun teman-teman yang mungkin mau entry, itu sebaiknya ditunda dulu, mungkin jangan dulu untuk masuk ke market. Bagi yang mau serok, kita cari level-level di mana nanti market akan mulai kena rejection. Bahkan sebelumnya market crypto ini sudah sempat membuat bearish flag, drop, dan kemudian kita masih mendapati potensi untuk mengalami koreksi lanjutan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kita bisa untuk ukur ya target penurunan yang terjadi bila mana bearish flag-nya ini confirm, teman-teman. Jadi caranya itu kita tarik dari sini. Maka kalau itu terjadi ya kita bisa gunakan trendline di sini. Kita tarik sini sampai setidaknya di trendline sini, kemudian kita tinggal untuk geser aja ini ke sini. Maka kita akan melihat potensi di mana market ini bisa jatuh, yaitu di sekitaran 15 ribuan, teman-teman. Dan bila mana memang ya market drop dari level 18.800, itu sangat berpotensi market untuk melanjutkan penurunannya sampai di 15.000 dolar. Dan kalau kita lihat dari segi indikator volume, sebenarnya ada peningkatan volume ya bila dibandingkan dengan yang terjadi di bulan Mei. Jadi di bulan Juni ini sudah terjadi peningkatan volume, hanya saja dari segi pergerakan harganya justru malah mengalami penurunan. Dan kalau kita merujuk pada indikator stokastik RSI, ini juga masih berpotensi untuk turun masuk ke level jenuh jual, teman-teman. So, kalau memang market akan dibawa turun, tentunya kita harus prepare ya, seperti mungkin teman-teman yang trading di market spot, yang ada ETF token seperti BTC down, ETH down, atau BNB down, itu mungkin bisa dimaksimalkan bila mana memang market ini benar-benar confirm untuk melanjutkan koreksi turun dari area trendline ini, yaitu di sekitaran harga 18.800. Jadi bisa dipantau bila mana market memang drop dari level tersebut, itu kita mungkin bisa ambil keuntungan bagi teman-teman yang market spot. Kalaupun yang di futures ya tentunya kalian bisa untuk pasang short selling ya. Tentunya ini butuh untuk teman-teman melakukan money management. Jadi nggak serta-merta ketika dia drop kemudian kalian beli, terus market drop sesuai dengan keinginan kalian turun ke 15.000. Belum tentu, teman-teman. Dan kita harus prepare juga tentang stop loss, money management yang baik, supaya kita bisa untuk dapat profit dengan resiko yang seminimal mungkin. Nah, karena memang potensinya memang masih untuk drop, melanjutkan penurunan, jadi teman-teman harus ya lebih berhati-hati ya. Karena memang kalau kita perhatikan dari beberapa hari kemarin, ini market sempat bergejolak. Marketnya bisa naik turun seperti ini, bahkan di sini bikin dead cat bounce ya. Sempat drop tiba-tiba, kemudian tiba-tiba reversal dan membuat wick atau shadow di sini dan kembali melanjutkan penurunan. Sebenarnya ini juga masih sangat berpotensi untuk membentuk pola cup and handle. Kalau kita lihat di sini, ini bisa jadi area support sebenarnya. Kita tarik di sini. Kemudian ya ini ada pola cup and handle kebalik atau inverse cup and handle atau inverted cup and handle, ya apapun lah itu kalian sebutnya. Dan kalau kita cari target penurunannya, let's say memang market drop di level 18.500-an,
itu target penurunannya bisa turun sampai ke 15.600. Bila mana memang ini confirm ya membentuk yang namanya inverse cup and handle. Terus kalau kita lihat dari indikator lain, misalkan kita pakai yang stokastik. Nah, kalau kita pakai indikator stokastik, sebenarnya ini merupakan potensi untuk market melanjutkan kenaikan. Jadi di sini sepertinya udah mulai ada ancang-ancang untuk market naik juga. So ini merupakan ya bisa dibilang divergence juga ya untuk market. Bila mana potensial besok adalah hari yang baik untuk market, bisa aja market di bawah naik teman-teman. Jadi bisa naik sampai ke level resistance di trend lainnya ini di sekitaran 21,3 dolar. Ya kita nggak tahu lah, nggak tahu pasti kemana arah market, cuma kita harus prepare aja kemana kira-kira pergerakan market, kita harus siap teman-teman. Jadi nggak serta-merta meskipun ini sudah berpotensi untuk bearish penan karena dia belum confirm drop dari neckline-nya, jadi kita belum bisa untuk berasumsi bahwa wah market ini bakal turun. Bisa aja resiko yang kita hadapi justru lebih besar kalau kita nekat untuk pasang short di saat ini. Kalau kita pakai indikator MACD, dari indikator MACD sebenarnya kurang begitu bergairah untuk market kelihatan di sini ya. Volume perdagangannya hari ini dan juga kemarin itu sangat-sangat rendah. Bahkan market cenderung bergerak flat teman-teman di kisaran 19,2 ribu dolar sampai 19.000 dolar. Jadi dia bisa dibilang tidak terlalu bergairah dan sepertinya sih kecenderungannya akan mengalami penurunan kalau menurut aku pribadi. Satu lagi kita bisa gunakan, ini aku hapus dulu karena aku pakai indikator ataupun trading view yang versi free. Kita bisa pakai yang volume profile ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat bagaimana volume perdagangan yang tinggi itu ada di level ketika Bitcoin itu ada di 20,6 ribu. Di sini merupakan puncak dari volume yang cukup tinggi ya untuk Bitcoin diperdagangkan. Hanya saja ketika Bitcoin itu sudah berada seperti posisi saat ini, berada di bawah level 20.000, volume perdagangannya cenderung nggak terlalu tinggi, meskipun bisa dibilang lebih tinggi daripada volume perdagangan ketika Bitcoin itu ada di kisaran 24.000 dolar. Oke, apa tanda-tanda yang ditunjukkan oleh market seperti ini? Kalau menurut aku teman-teman juga harus lebih sabar dulu. Kalau bisa teman-teman yang udah di luar market itu mendingan nggak usah trading dulu, kita lebih kepada wait and see ya. Kalau nanti market drop turun dari neckline sini, dari trendline ini, kita bisa ambil posisi. Kalau dalam kondisi kayak gini lebih baik wait and see. Atau ini juga bisa menjadi symmetrical triangle teman-teman, bila mana market itu drop ataupun break up ya dari level 21,1 ribu, itu dia sangat berpotensi juga untuk mengalami kenaikan. Cuman meskipun dalam kondisi market yang seperti ini tuh agak-agak meragukan ya, karena buat naik aja market itu butuh perjuangan yang keras ya. Kalau kita lihat di sini pengalaman-pengalaman kemarin dia cenderung bikin candle-candle kecil teman-teman. Tapi ketika market drop itu marah membuat bearish Marubozu ataupun long stick candle yang merah dengan panjang-panjang seperti ini. Jadi menurut aku pribadi kecenderungannya sih masih akan mengalami sideways, cenderung turun. Jadi bisa jadi sideways terus drop, sideways drop. Karena memang sepertinya memang sulit untuk melihat market untuk rebound dalam kondisi seperti ini. So itu aja mungkin untuk analisa aku buat Bitcoin. Hari ini memang masih lesu, tetap berada di luar market dulu buat yang belum masuk. Dan juga teman-teman harus do your own research juga ya. Jadi video ini hanya bersifat analisa pribadi, bisa jadi salah teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan ya yang namanya riset sendiri. Dan juga kita bisa sama-sama diskusi bahas tentang market crypto itu di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing juga tentang analisa, tentang review ataupun news-news. Jadi feel free untuk join, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi kalau teman-teman mau join. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.